Ya, karena dia menutup peluang kadernya untuk jadi calon pemimpin daerah. Ya. Dan ini nanti akan menggerogoti suaranya ke depan. Iya juga, iya benar. Ya, itu yang harus dipikir. Jangan pikir sesaat untuk kenikmatan seketika. Dua pilihannya, melawan kotak kosong atau membuat calon boneka. Ya. Yang dulu katanya Gibran begitu di Solo. Ya. Katanya, saya baca. Ya, kalau kotak kosong, ya, itu ada dua implikasinya ini. Implikasi pertama, bahwa memang orang yang ikut pesta demokrasi itu pengecut. Pengecut. Ya. Tidak mau ada lawan. Itulah sebabnya saya katakan demokrasi ditunjang oleh kepengecutan. It's not a chivalry. Harus kesatria dong. Ya. Implikasi kedua menunjukkan bahwa mendukung proses pilkada dengan mekanisme kotak kosong itu kan mencederai akal sehat kita bahwa ada manusia ciptaan ilahi yang sangat mulia ya, bertarung dengan benda mati. Ya. Nah, kan luar biasa kan? Wah, jadi kita kembali ke animisme ini, mempercayai benda mati. Ya. Itu. Ini melawan kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk termulia kan? Tiba-tiba dilawan dengan kotak kan? Ya. Yang kosong. Yang menang kotak lagi. Ya. Apalagi yang menang kotak. Itu dah. Coba. Udah pengecut, ternyata pengecut beneran, kalah beneran ya. Apakah itu skenario pilkada kotak kosong di daerah tertentu ataukah calon bayangan? Ya. Dua-duanya pengecut. Sorry, dua-duanya pengecut. Itulah sebabnya mengapa saya kekeh membela putusan MK. Karena dia membuka peluang ini agar kotak kosong hilang. Calon Ya. bisa banyak. Calon bisa banyak. Majemuk kita. Ya. Yang kedua ini penting, bahwa perlu dipikirkan ke depan, jangan pilkada disamakan waktunya dengan Pilpres. Pemilihan legislatif. pilek ya. Kenapa? Sekarang sudah terbukti kan? Iya. Dalam pemilu kemarin itu, Februari, terbentuk poros koalisi kan? Ya. Betul. Koalisi ini mau dipakai lagi, dipaksakan Di pilkada. di pilkada. Padahal dinamikanya beda. Ya. Betul. Ya, ini bahayanya nih. Kalau di patron koalisi nasional untuk pemilihan presiden dan legislatif mau dipakai untuk pemilu kada, ya, koalisi. Padahal di daerah itu dinamika politik, dinamika sosial berbeda, Ya. nuansanya. Jadi harus cair itu koalisi. Jangan mengikuti patron koalisi atas hanya untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Beda. Nah, yaitu. Jadi sudah harus kita pikirkan ke depan. Kalau tidak begini terus kita ini nggak maju-maju nih. Ya, selalu ada permufakatan jahat melalui mekanisme dengan istilah keren koalisi. Coba ya, saya kasih Anda contoh ya. Ada sebuah provinsi, Ya. seorang calon kader Tulen nih. Dari dulu sampai sekarang, keluarganya pun demikian. Dari partai tertentu ya. Lalu 2 tahun terakhir, dia sudah siapkan diri jadi calon gubernur. Didukung oleh partainya. Ya. Lalu, dia meningkatkan perolehan suara partainya 2 kursi. Untuk partai itu. Ya. Lalu dia sendiri memperoleh perolehan suara terbanyak sebagai calon anggota legislatif. Begitu dia mau maju, tapi koalisi permufakatan jahat ini tadi tidak menyetujui dia, dia dipanggil oleh partainya, urungkan niatmu ya. Kalau kau terus, kita akan proses kau punya keluarga, banyak pidananya nih. Nah. Coba bayangkan. Ini semua terjadi karena koalisi yang disunglap ya dengan macam-macam, sehingga orang seperti dia yang berjasa buat partainya nggak bisa maju. Ya. Dia stagnan dengan pola koalisi pemilihan nasional kan. Padahal konteksnya jadi di daerah. Bagi partai politik, yang mendukung tidak menjalankan
putusan MK itu akan menuai badai nanti pada pemilu berikut. Oh. Ya, karena dia menutup peluang kadernya untuk jadi calon pemimpin daerah. Ya. Dan ini nanti akan menggerogoti suaranya ke depan. Iya juga, iya benar. Ya, Ya. itu yang harus dipikir. Jangan pikir sesaat untuk kenikmatan seketika. Hanya karena ingin dianggap loyal dengan koalisi. Itu nanti dampaknya pada pemilu 2029. Iya, iya. Siapa yang mau loyal pada partai? Ya. Siapa yang memiliki jiwa patriotisme membela partai? Karena semuanya akan tertekuk nanti dengan pola persekongkolan dan permufakatan jahat di pusat. dengan nama keren koalisi. Ya kan? Ini kan MK baik sekali, baik hati nih Ya. MK ini. Harus kita dukung. Dia buka peluang banyak calon, sehingga banyak pilihan. Ya. Demokrasi itu kan sama dengan nasi padang, warung padang. Iya. Banyak pilihan di depan meja Betul. kan. Ya, betul. Ya bukan hanya si pacul melawan kotak kosong, bukan. Banyak pilihan, tergantung customer. Benar. Menu mana yang dipilih? Mana yang tidak yang Demokrasi itu ibaratnya nasi padang. Kita ke restoran padang, duduk, Bisa milih. sudah terhidang di situ, ya tergantung mana saya kan.